Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya ya. Saya kembali untuk menyampaikan beberapa hal penting ya. Dalam kacamata baik di sisi politik, sisi sosial, terus di hukum, juga hal-hal yang berkaitan dengan kondisi Bima saat ini ya. Saya sebagai anggota DPR ya, yang dipercaya oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif ya, di sana lembaga terhormat kita, menyampaikan rasa bangga dan berterima kasih kepada generasi-generasi bangsa, generasi-generasi muda yang ada di wilayah Bima ya. Jadi saya tidak bicara skop Donggo Suramandi saat ini ya, yang akhir-akhir ini terus gencar melakukan aksi unjuk rasa ya. Aksi unjuk rasa ini ada beberapa hal yang disampaikan ya. Jadi tidak satu sisi ya, tapi ada hal-hal yang lain menyangkut masalah kondisi Bima saat ini ya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak ya. Kalau kemarin ya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh adik kita di Donggo Suramandi itu rata-rata aktivis ya. Aktivis-aktivis yang sudah lalang buana, mereka berpengalaman dalam gerakan ya, sampai menginap. Jadi belum pernah terjadi selama ini ada aksi yang sampai menginap gitu kan. Itu minus kejadian dulu ya, waktu kasus Sapel Lambu itu kan. Kasus Sapel Lambu dulu itu kan gara-gara, seingat saya itu penahanan 5 warga ya, karena demonstrasi hanya ditahan. Tidak mau ditangguhkan penahanan, akhirnya terjadilah insiden buruk ya, sampai terjadinya pembakaran kantor bupati ya waktu itu ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terulang lagi ya. Namun aksi-aksi adik-adik ini kan kita memberikan dukungan moral secara penuh ya. Yang walaupun pada akhirnya sebuah perjuangan adik-adik ini ya adalah mereka harus ditahan sampai hari ini ya oleh pihak Polres Bima Kabupaten. Hal yang disampaikan oleh adik adalah tentang infrastruktur jalan yang tidak pernah dilirik ya, yang dianggap tidak dilirik ya secara maksimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima ya. Khusus Donggo di Desa Pili, Desa Ambawa, Desa Doridungga, Desa Oo. Begitu juga di wilayah Kecamatan Suramandi, Desa Serita, terus Desa Wadukopa, Desa Kala ya, Donggo ya masuk ya. Nah, halnya nggak terlalu tuntutannya nggak terlalu banyak. Ya, kalaupun dibutuhkan anggaran dari tuntutan adik-adik itu sekitar 45 miliar untuk aspal jalan aja ya. Aspal tambahan ya, mulai dari Pili, terus di Oo, Doridungga, begitu juga di Wadukopa. Ya, tapi apa boleh buat? Itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh adik-adik ya, bahwa 3-4 hari mereka melakukan aksi ini meminta bupati untuk menerima, tapi tidak juga kunjung datang Bupati Bimanya kan. Akhirnya tentunya ya aktivis dihadapkan dengan aparat penegak hukum sehingga dilakukan pembubaran secara paksa ya. Akhirnya diangkut ke Polres, dari 26 orang yang diangkut itu 11 orang dilepas ya, karena tidak terpenuhi unsur pidana. Lagi pula mereka yang lewat ya ada dari penyelenggara pemilu, Bapilu, dari Bawaslu ataupun dari KPU ya, di tingkat PPK PPS ya, itu maksud saya. Ada dilepas 11 orang ya, yang tersisa tinggal 15 orang sampai ini jadi tersangka. Saya ingin membuka mata hati kita semua. Pergerakan moral adik-adik mahasiswa jangan dilihat dari sisi infrastruktur jalan dan jembatan. Begitu juga pergerakan moral adik-adik mahasiswa aktivis LSM yang ada di gedung DPR kota kabupaten ya. Akhir-akhir ini, dalam 2 bulan 3 bulan terakhir ini ya, tidak hanya menuntut soal pembangunan, tidak hanya menuntut tentang apa menjadi kepentingan rakyat sehari-hari ya, tetapi juga ada menuntut tentang kondisi sosial ya kan, kondisi sosial yang ada saat ini di Bima, baik di kabupaten maupun di kota. Apa yang terjadi?
kondisi sosial ini muncul karena sikap, perilaku, kebablasan oknum-oknum tertentu, ya, yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk mementingkan kepentingan pribadi kelompok tertentu. Ya. Dari sikap, ya, dari perilaku buruk tersebut, akhirnya mengundang reaksi dari masyarakat ini, terutama teman-teman mahasiswa, ada di mahasiswa ya. Ya. Apa reaksinya? Unjuk rasa tadi. Ya. Kalau nggak salah kemarin di bulan lalu di demo di depan Polres Bima Kota itu tentang miras yang merajalela dan lain sebagainya, penyakit sosial. Sebenarnya itu adalah apa ya? Itu sebuah sikap yang mestinya harus dievaluasi, ya, secara serius oleh pihak kepolisian Bima Kota. Kenapa sampai ada demo? Kenapa sampai ungkap soal miras dan sebagainya? Karena masyarakat melihat sudah ada pembiaraan, ya. Bisnis haram itu dibiarkan. Tindakan-tindakan hukum yang tidak, ya, dilihat oleh rakyat secara serius. Ya, kalaupun dilihat saat ini itu paling ya penangkapan motor, pencuri motor, ya, itu udah luar biasa setiap hari, itu udah bagus. Pernah ada beli HP, ibu-ibu yang beli HP hasil curian dimasukkan dalam penjara, gitu kan. Terus kasus-kasus yang mestinya bisa diselesaikan secara baik dan keluarga, justru ini tidak diberikan peluang untuk diselesaikan dengan cara-cara, ya, perdamaian. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa dianggap sebagai keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum? Ketika menangkap pelaku pencurian HP misalnya, atau penada beli HP, ya, mau ibu-ibu mau apa, ya, masuk ke penjara. Nah, apakah itu juga harus dibanggakan? Tidak. Ya. Ini justru aparat penegak hukum memperlihatkan, ya, sebuah sikap, sebuah kebijakan yang seakan-akan memperlihatkan kepada publik, ya, terjadi penegak hukum yang serius. Padahal ini, mohon maaf, ya, bagi saya bicara sebagai anggota DPR, ya, ini tidak membuat masyarakat itu merasa puas dan bangga dengan kinerja aparat penegak hukum. Yang dituntut sekarang adalah bagaimana penyakit sosial yang begitu terus merajalela di wilayah Bima ini, ya, secara pelan-pelan dikurangi, gitu. Tetapi kalau ada oknum-oknum tertentu yang terlibat di dalamnya, ikut berbisnis, ya, ada bisnis miras misalkan, ada bisnis-bisnis gelap lainnya. Lalu kepada siapa lagi rakyat ini untuk percaya? Makanya saya sudah berkali-kali sampaikan, jangan lihat satu sisi mahasiswa ini demo itu, jangan. Ya. Harus ada introspeksi diri kita bahwa kondisi Bima seperti ini akibat siapa? Ya. Memang akibat, ada juga penyebab dari, ya, sikap-sikap dan perilaku rakyat, ya. Tetapi, ya, kesalahan, ya, kekeliruan atau kejahatan yang dilakukan oleh rakyat itu dia tidak berimbas kepada terlalu luas untuk daerah. Tetapi yang sangat membuat daerah rusak, rugi,
yang sangat membuat daerah itu semakin parah, kemiskinan itu semakin bertambah, pengangguran semakin bertambah, ya. Itu akibat kejahatan di lingkup pemerintah, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Misalnya DPR tidak memberikan pengawasan, ya, secara sirut terhadap berjalannya roda pemerintahan. Ya, DPR ikut konspirasi melakukan kejahatan, ya, mengelola keuangan daerah, APBD, ya. Kepala daerah dan OPD-OPD, ya, dengan mudah membuat program-program fiktif. Sehingga mereka tiap bulan bisa mendapatkan keuntungan jutaan, puluhan, bisa ratusan juta per tahun per OPD misalnya. Ditambah lagi tentang tidak adanya penegakan hukum yang sama sekali tidak membuat efek jerak bagi para oknum-oknum pejabat yang nakal. Nah, konspirasi jahat inilah yang membuat daerah itu semakin rusak, semakin buruk, ya. APBD tidak sampai pada rakyat, tapi APBD itu lebih banyak digunakan untuk hura-hura, kegiatan seremonial, misalnya minum kopi, ya, untuk pengadaan minum kopi, ya, pengadaan makanan, pengadaan untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya rumah kepala daerah, wakil kepala daerah, dan lain sebagainya, misalnya, kan, yang mencapai angka miliaran, ya. Nah, kalau ini tidak ditelusuri, kalau di sini juga dibiarkan penegakan hukum yang sangat lemah, maka jangan salahkan rakyat. Makanya saya sampaikan pada malam ini, demonstrasi adik-adik mahasiswa dari berbagai elemen jangan dilihat hanya satu sisi ketika mereka menuntut tentang pertanian, tentang hutang, ya, dan sebagainya. Contoh lagi, ya, saat ini, ya, pembabatan hutan di Tambora itu semakin merajalela. Di sana banyak oknum terlibat, dapat jatah per bulan sekian. Dalam perjalanan dibayar semua. Ini siapa nih? Ini juga bagian dari kejahatan. Ya, kejahatan yang dibuat, kejahatan yang didesain habis, ya, dengan satu tujuan untuk mendapatkan pendapatan, ya, di luar dari gaji, ya, per bulan sekian banyak. Dengan modus tadi ada izin dan sebagainya di KPH sana. Ini kan juga satu mata rantai yang sengaja tidak dibiarkan. Nah, coba ada penegakan hukum di sini. Tidak mungkin rusak hutan itu. Nah, itu seperti contoh, ya. Bima ini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dalam beberapa tahun ini kondisinya udah semakin buruk dan parah. Berapa banyak, ya, perguruan tinggi mewisuda mahasiswanya, ratusan per perguruan tinggi. Kali berapa perguruan tinggi, apa pekerjaan mereka ada? Yang pada akhirnya mereka dah turun ke jalan untuk demo. Karena tadi angka pengangguran semakin tinggi, kemiskinan semakin, ya, bertambah. Korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya semakin bertambah. Penegakan hukumnya mana? Ya. Lalu pertanyaan, DPR sendiri bagaimana? Tugas pengawasan dari DPR sendiri, kami mengawasi. Kami sudah maksimal memberikan pengawasan. Ya, memperingatkan kepada eksekutif agar tidak salah menggunakan APBD dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga tidak didemo gitu loh. Kantor DPR disegel, jalan diblokir di mana-mana, yang pada akhirnya masa dibubarkan secara paksa, dijelurkan dalam penjara. Apakah itu untuk menyelesaikan masalah? Tidak, ini akan bertambah masalah sepanjang penegakan hukum tidak dilakukan maksimal. Bukan
pada aktivis yang orasi di dalam. Tetapi pelaku-pelaku kejahatan yang membuat Bima ini hancur. Siapa pelaku kejahatan itu? Saya tidak perlu gambarkan. Ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Oleh karena itu, saya sekali lagi, ya, mari kita semua, kalau peduli dengan Bima, kalau peduli dengan Danang Bojo, ya, mari kita jaga bersama-sama Bima ini. Ya. Kita harus rajin silaturahmi dengan pihak aparat penegak hukum, baik di polisian, ya, di kejaksaan, ya, di Kodim misalnya, silaturahmi. Dalam rangka apa? Ya. Bersama-sama menjaga Bima dari segala bidang pembangunan yang ada. Juga hal-hal yang berkaitan dengan Kaptipmas dan ya kondisi sosial yang saat ini ya, Bima dalam keadaan sangat memperhatikan. Itu saja dari saya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan malam ini adalah satu ya, kesempatan bagi saya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua. Kalau kita tidak mau tahu dan tidak peduli dengan Bima, maka Danang Bojo ke depan akan semakin rusak. Tapi kalau mulai saat ini kita perhatikan, kita bersama-sama bahu-membahu ya, menyatukan langkah persepsi ya, bagaimana kita mengajak seluruh pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menjaga Bima. Saya yakin Bima kita tercinta ini akan damai. Begitu juga rakyat juga akan hidup dalam ketentraman. Terima kasih.